Jadi menurut gua sih ya, festival seperti itu tuh harus jadi concern ya kan. Artinya pendekatan terhadap tokoh masyarakat. Karena kan selama ini Rod ya, di kota lo ini Pandeglang, ya kota gue juga sih. Jadi kepala desa menurut lo enak nggak, Dok? Kepala desa, kenapa enaknya? Uangnya banyak, Cok. Lumayan ya. Lo mau jadi kepala desa? Apa yang mau lakuin kalau jadi kepala desa, Rod? Enggak sih, gua nggak tahu sih ya. Beranai-anai lah ya. Gua tuh kayak gua kan 5 tahun di Kalimantan. Merantau lah gua. Gua total merantau mungkin dari zaman kuliah ya, dari 2010. 15 tahun lah gua merantau ya. Jadi kayak ngeliatin pas gua sekarang udah bisa balik, sekarang gawenya di Jakarta gitu kan, terus kadang bisa balik ke Pandeglang sebulan sekali gitu. Gua kayak ngelihat desa gua harusnya setelah dana desa dibuat di tahun sekian gitu sampai sekarang kayak harusnya tuh ada perkembangan gitu. Karena gua ngelihat desa-desa di Jawa, di Kalimantan, bahkan di Maluku aja dengan adanya dana desa itu benar-benar kebantu, kedongkrak gitu secara ekonomi, secara kreatif, secara ya rame lah gitu. Memang sih ada beberapa kayak misalkan jalan-jalan kecil itu dipasangin apa paving gitu. Jadi infrastruktur lah gitu. Cuman kayak apa yang bisa berkembang sampai sustain gitu. Lu sendiri gimana di desa lu? Desa gua ya. Kayaknya begitu-begitu aja Rod dari zaman dulu. Monoton. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang di Cimanggu apa yang di Yang di Cilelis apa yang di sini? Karena sejujurnya sih gue di sini baru ya tinggal di sini ya. Dan gue sih bermasyarakat di sini juga belum terlalu begitu kenal kan. Karena memang baru beberapa tahun waktu di sini. Dan ini pun juga kantor kan posisinya kan. Bukan Ya kan gue sekarang pindah juga ke desa sebelah. Rumahnya. Ya kan. Kalau di sini sih gue belum terasa betul nih. Tapi kalau gue tinggal di daerah ya di sana, maksudnya dari dulu sampai sekarang tuh ya begitu-begitu aja loh. Padahal artinya gini Rod, menurut gue ya desa-desa di kita itu sulit untuk mengembangkan dana yang udah pemerintah kasih. Padahal besar. Lebih kepada gimana caranya nih ya, menurut gue ya, dana desa ini bisa diolah untuk masing-masing, untuk pribadi gitu loh. Menurut gue sih gitu ya. Nggak tahu sih sekarang. Tapi kalau menurut gue sih gitu. Jadi nggak buat masyarakatnya kurang ya kayaknya. Kurang. Ya sih, ini sih bukan ngomongin ini ya. Cuma kan ini berdasarkan fakta. Ini kan pendapat gua gitu. Pendapat gua juga dan berdasarkan fakta bahwa kita ngelihat kayak minimal menurut gua tuh dengan ada desa tuh pengelolaan sampah baik. Pengelolaan sampah. Saluran air. Oke. Gini Rod, tadi gua sempat baca ya sebelum kita lanjut ke situ. Jadi dana desa itu di tahun 2025 itu 71 triliun. Itu besar sekali. Gila. Gede banget itu. Dan prioritas utama adalah pengembangan desa. Mulai dari kreativitas, pengolahan pangan lokal, kemudian juga kesehatan. Itu masuk di 60% tadi. Sisanya ada yang buat bantuan langsung tunai, buat operasional desa. Apalagi satu lagi tadi ya? Ya pokoknya sisanya kecil-kecil. Operasional tadi kan 3% kan. Sama apa? BLT. Bantuan langsung tunai. Mungkin itu buat yang kurang mampu. Janda. Artinya kan budget 60% sekian tadi itu bisa dikembangkan oleh si kepala desa tadi. Gitu loh. Itu besar kan. Gitu. Gede banget sih. Sebenarnya gini. Pertanyaan gue ke lu nih. Lu kan sempat beranai kalau jadi kepala desa. Ya, pemikiran liar aja sih. Pemikiran liar ya kan. Tapi kan pada kenyataannya nggak semudah itu, Rod. Betul. Nih, kalau lu jadi kepala desa, apa yang mau lu lakuin dengan dana yang ada, dengan prioritas budget persentasenya seperti tadi? Sebenarnya gini sih, simpel sih. Menurut gua itu adalah kita di desa-desa ya terutama ya. Di desa-desa itu mereka kurang maksimal menggunakan dana desa itu karena satu sebenarnya kesalahannya itu adalah. Apa tuh? Mereka itu tidak kuat dengan basis data. Coba kalau desa perlu basis data? Perlu. Apa contohnya? Jadi gini, misalnya kan yang kita ketahui lah ya, yang tadi kita sempat baca itu ada 15% untuk BLT. 16% malahan. 16%. Jadi misalkan
Anggaplah 1 miliar lah, karena kan ada yang sampai 3 miliar, ada yang 2 miliar, Tergantung luas wilayah, ada juga jumlah mungkin yang penduduk. desanya kecil di bawah 1 M, tapi anggapanlah kita 1 M gitu. 16% untuk BLT. BLT. Kan kita tinggal data aja dari setiap RW, Nah, setiap RT, nah. siapa yang paling membutuhkan. Kita buat kategori aja, Pasti menurut gue sih itu pasti udah. pasti udah kan. Itu simpel itu. Tapi kan itu isunya di lapangan masih banyak tuh. Ada yang tidak tepat sasaran Nah, lah, itu ada dia. yang malah keluarganya yang mampu tapi malah dikasih lah gitu. Sebenarnya kalau memang kita mau strict dan memang mau berkembang desanya, kuatkan dengan basis data yang murni. Kuatkan dengan basis data yang betul sehingga dana desa ini tepat sasaran. Itu baru ngomongin yang 15% atau 16% BLT. Oke, ngomongin yang 62%-nya. Ini sangat banyak nih. 600 juta bro dari 1 M. Ini kan kita misal nih ya. Misalnya, kalau gue jadi kepala desa misalkan, gue akan mengembangkan Oh, termasuk yang 60% tadi itu pengelolaan stunting, Rod. pengelolaan stunting. Nah, ya mungkin kalau untuk stunting kan sebenarnya bahasa simpelnya memang tidak sederhana sebenarnya stunting itu, karena kan tidak bisa kita kontrol. Ya itu kan ibu di dalam lah, lu lebih paham lah masalah itu kan. Jadi ibu bayi di dalam kandungan. Cuma kan bisa kita kontrolnya itu dengan cara pola makan, makanan yang bergizi kan. Makanan yang bergizi itu orang-orang selalu berpikirnya tuh ikan apa mahal, enggak sebenarnya. Banyak banget, ya lu pasti lebih paham. Banyak banget kan yang makanan-makanan yang Praktis tapi padat gizi. praktis, padat gizi, terus juga mudah didapatkan. Telur sih menurut gue. Substitutnya banyak gitu kan, misalkan ya substitutnya ada yang lain lah. Telur lah ya. Telur. Itu udah ngerobat sih. Jadi dia Udah itu paling padat gizi. paling Protein juara lah ada. udah tuh ya. Nah maksud gue bagaimana sih orang-orang atau ibu-ibu hamil itu susu dan telurnya itu terpenuhi. Tidak lagi ngais-ngais atau tidak lagi bagaimana caranya gini. Simple kalau gua. Bagaimana caranya pemerintahan gua di desa itu bisa hadir untuk ibu-ibu hamil di desa gua. Gua berpikirnya seperti itu. 600 juta bro, 600 juta tuh banyak banget kan. Tapi kita baru ngomongin anggaran ya. Gua nggak ngerti. Berapa anggarannya? Administrasinya, cara dapatnya kayak gimana. Kan tuh pasti ada sistemnya tuh. Iya, Di pemerintahan lah ya, kita nggak ngerti. Cuma maksudnya dengan 600 juta itu bisa banget misalkan. Pertama mungkin beli dulu. Kita data dulu. Lagi-lagi basis data. Kita data dulu. Ibu hamil di tahun ini itu ada berapa sih yang kemungkinan besar akan melahirkan? Kan bisa kan di data bisa banget. Nah, kita udah tahu. Berarti kalau kita udah tahu kebutuhannya itu berapa? Misalnya sehari satu butir. Berarti kebutuhannya berapa sih selama kebutuhan? Oh, boros banget misalnya. Oh, anggarannya cuma berapa puluh juta gitu. Bisa juga kita beternak ayam petelur. Ayam petelur itu satu hari satu telur. Kita kasih aja 5. Pakannya dari mana? Pakanan mereka itu selain dari purnya itu, karena mereka memang genetik akan bertelur terus kan. Tinggal bagaimana pakannya kan. Pakannya kan bisa sisa makanan. Sisa makanan dapur. Itu bisa buat dimakanin ke mereka. Terus juga mungkin kalau memang butuh vitamin ya nggak banyak gitu loh. Dan dia akan bertelur sehari 5 aja. Setiap rumah ada 5 ekor. Sehari 5 bertelurnya. Jangan buat ibu hamil, untuk keluarganya terpenuhi. Itu bisa salah satunya. Jadi kembangkan tuh banyak yang bisa kita kembangkan. Terus susu mungkin kita bisa kerjasama atau bisa beli, bisa carilah dari mana caranya. Yang penting hadir dulu, dan bagaimana ketika kita sudah hadir, kita bisa mikirin gimana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Belum dari sisi lain, gini, gue selalu berpikiran bahwa di desa itu harus bagaimana caranya uang itu hadir ke desa itu. Ini pemikiran gue dari dulu sebelum ada dana desa, gue berpikiran bahwa di desa ini bisa benar-benar berkembang. Itu bagaimana perputaran uang itu di sana bisa ada. Makanya gue sangat tertarik dengan desa-desa wisata. Contoh, desa wisata Cikoromoy lah. Cikoromoy itu akan tetap hidup. Karena kenapa? Orang-orang datang ke sana, parkiran hidup. UMKM di sana hidup. Karena orang-orang datang ke sana. Nah, bagaimana caranya desa kita ini bisa meng-create sesuatu agar orang itu bisa datang? Di desa gue tuh ya kebanyakan memang kalau kita ngomongnya desa gue memang kebanyakan petani. Mungkin desa bisa sewa lahan warga itu kita jadikan wisata bertani, wisata beternak.
karena rumput banyak di sana, air juga melimpah, wisata-wisata seperti itu. Sehingga kita bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah TK, itu bisa mengambil orang-orang dari luar untuk datang ke desa gua. Dengan mereka sudah datang, maka akan ada uang berputar di sana. Kan ada sekolah ini ya, ada sekolah alam ya. Sekolah alam. Jadi iya. wisata-wisata yang berbasis agriculture gitu. Jadi itu bisa meng-create sesuatu. Nah, gua kepikiran di waktu gua pernah merantau itu ada sebuah desa yang sering itu ada festival musik. Di Jawa Tengah lu tahu yang nyalahin ini apa balon terbang itu, yang pakai itu, yang di Borobudur itu. Iya, iya, iya. Kenapa kita nggak create di sini sesuatu? Karena Pandeglang menurut gua secara kabupaten itu minim sekali festival. Betul-betul. Bahkan Kalimantan, Gua nggak pernah dengar ada festival. jarang kan? Di Kalimantan itu setiap tahun tuh ada festival dayung. Karena mereka punya sungai, festival dayung, festival apapun budaya diangkat. Sedangkan kita itu kurang. Kenapa nggak di desa itu dibikin festival? Sehingga ketika ada festival rutin, entah itu 1 bulanan, entah itu 2 bulanan, atau 3 bulanan, atau bahkan 1 tahunan, itu orang-orang menunggu dan ketika datang itu bisa tiketing, UMKM di sana laku. Perang kecil kita bisa. Orang-orang jauh mungkin butuh penginapan, iya kan? Jadi banyak yang bisa ter-create. Ketika uang itu sudah berputar yang ada di desa, maka minim orang-orang yang akan merantau ke Jakarta. Karena uang aja udah ada di desa, nggak apa gua harus ke Jakarta gitu. Itu sih sebenarnya menurut gua. Tapi ini pemikiran liar. Iya betul. Karena gini Rod, kalau lu ngomong dong sih gampang Rod. Betul. Iya nggak sih? Gampang banget. Cuman kan gini, ketika kita untuk melawan satu, setidaknya kita dari mulut dulu nih, ya kan? Bener sih, gue setuju apa yang lu bilang tadi. Kita itu Pandeglang terutama itu nggak ada festival, Rod. Gue bilang bukan minim festival. Apalagi lu di sini bertahun-tahun ya, di Pandeglang terus kan? Di Pandeglang itu minim festival. Karena gini loh, ketika kita buat festival nih, itu orang kan fanatik ya kan terhadap festival. Mohon maaf nih, di Jawa itu kan ada sound itu kan ya. Horeg. Ya betul. Satu sisi gue muak ya dengan kelakuan orang-orang Hancur-hancurin properti. Karena gini menurut gue ya, itu tidak sehat, Rod. Iya. Tidak sehatnya pertama buat properti, yang kedua ya jangka panjang. Kesehatan ya? Itu kesehatan telinga, Rod. Oh iya. Jadi si sinaps pendengaran itu kalau misalnya itu terus menerus ya itu bisa budek loh orang. Oke lah, mungkin dalam waktu dekat ya, lu dengerin sound sebesar itu dalam 1 bulan nggak akan terasa apa-apa. Cuman nanti bisa jadi berevolusi tuh telinga lo ya dalam waktu beberapa bulan, beberapa adaptasi tahun. Ya dia. Adaptasi ya. Jadi bisa jadi nanti aparat itu jadi biasa gitu. Butuh yang desibelnya lebih besar berarti. Betul. Sehingga hal demikian bisa dinormalisasi sama mereka. Tapi ketika mereka pindah ke kota lain, ngaco jadinya kan standar pendengaran mereka bisa berubah. Tapi oke lah, maksudnya kan itu sisi negatifnya ya. Tapi Rod ya, itu gue bisa ambil sisi positifnya. Seandainya bukan apa sih lupa gue? Sonorek ya misalnya yang lain lah. Tapi masyarakatnya itu se-interest itu loh terhadap festival tersebut. Betul. Itu menarik banget loh. Karena betul. Itu kan viral di mana-mana kan. Jadi gue perhatiin ya kalau orang mereka yang suka dengan sound sebesar itu mereka tuh kayak antusias gitu loh. Bahkan pejabat setempatnya pun mendukung gitu loh. Dan pasti mereka kesana bawa jajan. Akhirnya hidup kan. Nah maksud gue tuh gini, gimana caranya di daerah lu tadi misalnya itu bikin festival lain gitu loh, sehingga antusiasme masyarakat tuh seperti yang tadi gitu loh, terhadap sound tadi tuh bisa ditiru itu loh, interestnya gitu loh. Kalau menurut lu apa? Lu bilang tadi tentang festival, tapi kalau misalnya kita nggak ada ide untuk bikin festival apa ya, norat. Gue sih gini, gue sempat ada kepikiran sih, tapi nggak tahu ini bisa kebakar apa nggak di sini. Tapi ini festivalnya skala kabupaten mungkin, tapi ya di kecamatan bisa dibikin sebenarnya gini. Jadi gue pas lagi di Samarinda gue sempet karena kerjaan sih ya, itu deket sama orang-orang IO. Mereka bikin festival di Samarinda itu 4 kali, jadi 3 bulan setahun, 3 bulan sekali. Festivalnya apa? Kuliner satu, oke. Itu bisa diterapin di sini menurut gua. Bisa banget. Jadi gini, kulinernya itu mereka itu dibikin step. Jadi yang pertama itu jajanan.
snack, murni snack aja, jajanan. Yang masuk ke situ apa mungkin cimol. Kalau di sini mungkin cimol, seblak kayak gitu kan. Cuman dikurator sama mereka, dikurator. Wah ini bayarnya mahal loh ini. Si stand ini bayar ke IO-nya, ke panitianya itu bisa sampai 5 jutaan loh. Per stand. Satu stand. Acaranya cuma 1 minggu. Oh. Acaranya 1 minggu. Jadi di sana itu acaranya 1 minggu. IO yang ngadain, tapi bisa pecah banget. Bahkan si UMKM itu rela merogoh kocek bisa sampai 5 jutaan loh tuh. Jadi mereka tuh dibuat tema dong. Jadi misalkan yang ini jajanan aja, khusus untuk jajanan aja. Jajanan aja. Jajanan seluruh Kalimantan itu akan hadir di festival itu. Oh. Festival kuliner jajanan itu. Yang di kuartal pertama. Di kuartal kedua itu namanya festival pedas kuliner. Kuliner juga. Makanan juga. All ini bukan jajanan, ini makanan berat. Tapi harus temanya pedas. Pedas Ayam apapun. pedas, bebek pedas, tahu pedas. Pedas pokoknya, harus pedas. Jadi memang 1 minggu itu, di bulan itu, kamu akan dihadirkan kulineran, makanan serba pedas. Mindset nggak tuh orang sana? Mindsetnya kebentuk tuh. Wah, Mindset nggak? Hah? Mindset maksudnya. Nah itu nggak tahu tuh. Mindsetnya atau tetap rame. Oh iya. Di yang kuartal ketiganya, ini dia festival makanan. Tapi skalanya tidak besar, skalanya kecil. Di gongnya itu di akhir tahun. Di gong akhir tahun kulineran juga, cuman kayak misalkan ini standnya 50 stand lah. Di ini 100 standnya. Jadi digedein lagi. Nah, di setiap festival ini setiap hari mereka akan ada konser musik. Konser musik. Jadi dia kayak ada stage di tengah-tengah, di kanan kirinya ini kulineran, semua stand-stand gitu, mereka jajan apa foto booth dan lain-lain gitu, terus atraksi apa lain-lain. Di sini itu dimulainya itu dari siang jam 4 lah ya, jam 3-an gitu sampai jam 11 malam. Di di stage utamanya itu akan ada aktor-aktor lokal atau artis-artis lokal yang akan perform di sana. Gongnya di pas penutupan itu akan ada artis nasional. Oh. Jadi tiketing nih, kalau artis nasional tiketing pada saat ini tiketingnya kayak lebih gitu. Misalkan kalau yang hari-hari biasa orang-orang datang ke sana tiketingnya 5.000. Jadi kamu masuk ke dalam itu 5.000. 5.000. Nanti pas yang gongnya artis nasional mungkin 50.000. Tapi di setiap festival ini mereka itu akan ada artis nasional. Dari tiketing aja 5.000 kali, nggak usah lah banyak-banyak, mungkin 100 orang aja udah kelihatan kan. Nah, itu mereka lumayan berhasil menurut gua untuk menarik massa. Nah, gua kemarin kepikiran, gua untuk menciptakan ini tuh mengembangkan UMKM lokal di kecamatan atau di desa gitu. Kecamatan sih harusnya. Biar bisa narik dari kecamatan-kecamatan yang lain gitu. Dibikinlah festival itu, Berarti itu lingkupnya bisa kabupaten ya? Bisa dong. Iya kan? Alun-alun Pandeglang bisa banget itu. Jadi menurut gua untuk bisa menghadirkan hal-hal kayak gitu, memang harus meng-create sesuatu. Banyak banget tuh dampak positifnya. UMKM jalan. Perputaran uang jalan. Ya. Artis-artis lokal perform. Ada wadahnya untuk perform. Yang mungkin orang tidak peduli dengan artis-artis lokal, ya kan? Sama mungkin hasil dari festival kuliner tadi akan melahirkan produk-produk baru nih. Produk-produk baru yang dikenal orang. Dikenal orang. Akhirnya dia bisa buka sendiri dong di kota lain. Betul. Itu maksud gue. Jadi kayak memang cost-nya lebih besar. Cost untuk pengadaannya. Karena kan kita butuh infrastruktur dan lain-lain. Cuma maksudnya kenapa tidak dibuat seperti itu? Atau mungkin kita bikin festival desa. Festival desa itu sederhana. Mungkin 3 bulan sekali bahwa kampung, desa gua kan Cadasari ya. Di desa Cadasari akan ada festival musik. Festival musik. Gua yakin kok tahun pertama itu pasti sepi. Berbenturan nggak dengan norma-norma di desa lu? Bisa jadi. Bisa jadi. Cuma maksud gua, ini kan bisa dikomunikasikan. Bisa dikomunikasikan bahwa kita tuh butuh ini, butuh itu, dan lain-lain. Cari tempat yang memang oke. Jarang-jarang gue kepikiran, gue kan banyak sawah tuh. Kenapa nggak konser? Mungkin pinjam salah satu sawah atau apa gitu. Konser alam. Kenapa? Karena di Berau pernah konser di hutan. Di hutan ya? Itu ramai itu? Rame. Dan dinamanya itu adalah konser alam. Jadi konsernya di alam gitu. Di
Samarinda gue pernah ketemu sama aktor lokal, dia kuliah di Jogja, dia pulang ke kampungnya di Bukit bikin event jazz. Dia pengen niru Ngayog Jazz karena dia pernah kuliah di Jogja. Bikin tahun pertama sepi, tahun kedua ya biasalah penuh, tahun ketiga pecah, bahkan salah satu perusahaan rokok support. Bayangin, maksud gua bikin hal-hal kayak gitu itu nggak tabu loh sekarang gitu. Kalau kita memang pengen ikut, kita ke Jakarta tuh cuma 3 jam loh. Tapi kok kita kalah peradabannya dibandingkan dengan orang-orang yang ada mungkin ke Jakarta tuh jauh berjam-jam gitu, berhari-hari gitu. Jadi maksud gua hal kayak gitu tuh bisa di-create. Simple, gua bahkan kepikiran kenapa nggak kita bikin festival lampion, menerbangkan balon terbang gitu. Bikin eventnya beruntun. Tahun pertama sepi, yakin kok gua. Tapi tahun kedua, tahun ketiga kalau kita konsisten, mungkin anak-anak muda Pandeglang, bro, nanti festival di Sadasari misalkan. Iya. Di lapangan atau di Nah, di lapangan ini datang nggak? Kita mau ini, kita itu kan experience. Orang menerbangkan balon itu kan experience, seru gitu, dokumentasi dan lain-lain kan. Maksud gua tuh itu salah satu contoh aja. Banyak kegiatan yang lainnya yang bisa kita lakukan gitu. Dan budget dari 62% itu banyak gitu loh. Jangan berpikirnya adalah selalu gimana ya caranya jalanan ini ke aspal. Nggak proyek gitu kan. Nggak Dapat proyek kuat. pemerintahan. 1 M itu Karena gini loh, kadang-kadang ya menurut gua ya pemerintahan di kita itu ketika dapat proyek itu bisa cuan mereka itu di situ gitu loh. Yes, sedangkan betul. Kan kalau proyek itu mandek di situ aja kan. Terkadang nih programnya juga nggak jalan gitu loh. Betul. Gue setuju sama lo. Jadi ketika kita bikin festival tadi ya, itu bisa narik perhatian anak-anak muda kan. Lo tau kan anak muda itu dia itu biasanya melakukan sesuatu dengan emosi loh. Ya. Ketika melakukan sesuatu dengan emosi itu biasanya nggak kenal waktu, nggak kenal capek. Ya. Semangat aja gitu. Nggak kenal apa ya, nggak kenal diomelin emaknya kayak. Nah cuman gini loh menurut gua, gimana cara kita menciptakan emosi anak muda gitu loh, dengan festival yang dibentuk tadi. Itu sih harus yang dicari tuh. Betul. Gimana caranya anak muda itu ketika kita mengadakan suatu festival, mereka tuh emosi gitu loh dengan festival tersebut. Keluar lah ya. Keluar gitu loh. Betul, semangat. Karena percaya sih anak muda itu terkadang tuh pertama nggak banyak pertimbangan, ya kan? Yang kedua nggak kenal capek. Nah kalau udah ketemu itu aja, udah. Gas aja kan gitu. Gas aja. Kan so far mungkin di Pandeglang saat ini gini, orang-orang Pandeglang tuh host festival, host kegiatan, host pagelaran. Iya. Contohnya ada Tarkam aja, setiap hari rame. Betul. Tarkam loh itu, mau voli, mau sepak bola. Contoh nih di Cibaliung, Rod. Itu kan Agustusan 17 itu biasanya 1 bulan full, Rod. Iya itu kan? Rame. Mau voli, mau sepak bola. Dan biasanya di sana tuh namanya bola, Rod. Ya, jadi bolanya itu kan dia manggil orang-orang pemain-pemain gitu kan. Luar kan. Iya, betul. Bahkan pemain luar negeri itu ya kan orang kita tuh kan kalau lihat bule, lihat orang Afrika gitu kan, seneng loh mereka. Badan tinggi, hitam-hitam. Walaupun mungkin mainnya nggak jago-jago amat gitu. Tapi tadi itu udah dengar, wah dia bukan orang Indonesia nih, bukan asing. Sesuatu yang baru kan. Sesuatu yang baru. Nah maksudnya orang sini tuh sebenarnya haus hiburan. Tinggal bagaimana kita mengelola itu sebenarnya. Ya itu tadi. Jadi menurut gua sih ya, festival seperti itu tuh harus jadi concern ya kan. Artinya pendekatan terhadap tokoh masyarakat. Karena kan selama ini Rod ya, di kota lo ini Pandeglang, ya kota gue juga sih, itu pernah ada festival tapi batal gitu loh. Sedangkan biaya yang dikeluarkan itu udah besar, panggungnya, soundnya dan lain sebagainya. Untuk itu ya butuh komunikasi yang kondusif ya antara pemerintah dan juga tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh agama gitu. Tokoh agama, agama gitu sih loh. agak repot dari sebetulnya sih kalau misalnya itu udah selesai di situ enak. Karena jangan sampai nanti ketika udah anak muda yang udah semangat nih terbentur, terpentok oleh tadi atau norma-norma di kota desa, ini gitu loh, kan repot juga. Iya sih memang betul. Di desa gua juga sama karena kebetulan ada pesantren juga. Oke, setuju gua dengan pertanyaan tadi, Rod. Nah, kalau gua, Rod, ya, apa yang dilakukan kalau misalnya nih? Nah, lu kalau jadi kepala desa mau ngapain? Gini, kita berkaca sama kota kita ya, Pandeglang ya. Karena gua perhatiin di Pandeglang ini industri nggak ada, Rod. Nggak ada. Nggak ada industri, ya kan? Tapi daerah situ jadi nggak sih, daerah Labuan ke sana tuh katanya mau jadi industri, nggak jadi ya? Nggak ada sih, maksud gua tuh kalau rencana mungkin ada, cuman kayak di Karawang kan banyak pabrik, Cilegon ada KS. Artinya tuh perekonomian tuh bisa berjalan, bisa terbantu dari situ. Muter. Nah, kalau Pandeglang ada 2 nih
ada dua kategori yang bisa dikembangkan. Pertama pertanian, yang kedua pariwisata, Rod. Betul, pariwisata tuh bisa banget tuh. Pariwisata bisa banget ya. Nah, untuk pertanian dulu deh ya. Pertanian di kota di Pandeglang ini, Rod. Wilayah pertanian itu menurut gue luas banget, Rod. Cuman ya tidak dimanfaatkan dengan baik, nggak maksimal gitu. Masih sangat tradisional nggak sih? Masih sangat tradisional. Artinya harusnya sih pemerintah kita itu concern terhadap pertanian gitu loh. Dan pertanian pendekatannya bukan ke orang-orang tua, tapi ke anak muda. Rekrut nih orang-orang ahli pertanian yang di IPB misalnya. Dan libatkan bukan orang tua, anak muda, Rod. Karena orang tua itu terkadang kan, mohon maaf ya, pertanian itu mandek di situ aja gitu, kurang kreatif ya kan. Jadi hiring ahli nih, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 orang gitu kan. Kemudian anak muda di Pandeglang itu dikumpulkan ya untuk mendapatkan pelatihan yang profesional terhadap pertanian tadi. Misalnya nih pertanian nggak melulu pertanian itu menurut gue ya tentang padi, tentang singkong, tentang pertanian dan peternakan ya, tentang singkong, tentang apa ya, tentang ya pokoknya bahan pokok lah. Coba kita bergeser pertanian yang nilainya itu tinggi gitu loh. Misal nih kita bikin pertanian karena gue sekarang lagi nanam pohon di taman ya, Rod, ya kan, kayak pohon pule, Kamboja Bali, ya kan. Coba nggak melulu ke pertanian gitu loh, yang anak muda kerjakan ini, tapi ke arah-arah tersebut gitu. Bonsai misalnya kan. Kan dia sisi ekonomisnya bukan dari produktivitasnya, tapi dari keunikan artistiknya. Bonsai, pohon pule misalnya, Kamboja Bali dan lain sebagainya. Itu coba konsen itu karena takutnya kalau ke pertanian kadang-kadang anak muda ini pada bosen, Rod. Ya mikirnya ya kan? Kayak aduh jadi petani padahal harganya berapa? Kadang-kadang harganya juga digoreng sama pemerintah kan. Mohon maaf nih, kadang-kadang ketika stok nasional banyak, harganya murah. Kacau banget ya. Mau itu padi, mau itu cabe, ya kan? Mereka kadang-kadang nanamnya pada saat mahal. Iya. Ketika panen murah, kecewa lagi kan. Iya, jadi betul. coba bergeser terhadap pertanian yang memang yang nilainya itu punya nilai tinggi gitu, Rod. Ya kan? Menurut apa lagi selain tanaman-tanaman tadi? Kayaknya banyak deh ya. Banyak lah. Kalau hidroponik bisa. Hidroponik bisa, ya kan? Hidroponik. Karena kan hidroponik itu bisa. Atau ada tuh yang mahal itu loh, apa ya? Apa sih lupa gua. Ada tuh pertanian yang berkembang tuh mahal banget, 1 kilonya bisa jutaan. Apa sayur? Bukan, buat obat gitu loh. Lupa gua. Lada. Bukan. Apa? Itu mahal banget ya pokoknya. Lupa gua. Nanti dah kita cari ya. Tripang apa ya? Tripang mana? Bukan. Anjir lupa gua. Lupa gua. Yang jelas di daerah selatan tuh ada tuh. Pengembangnya orang kota, orang Jakarta. Itu mahal banget, sekilonya kalau nggak salah bisa 1 jutaan. Lupa gue, nanti gue cari deh. Atau di peternakan, Rod. Jangan lu berpikir misalnya ternak lele terus, Rod. Iya. Coba ternak ikan koi gitu loh. Ikan koi, arwana. Tapi itu tuh beri pelatihan yang cana. Ikan cana gitu loh. Jadi 1 ekor tuh ibaratnya tuh bisa puluhan juta nilainya gitu loh. Karena kalau melulu ikan lele, ketika ada kiriman dari Jawa misalkan, Sukabumi biasanya, Cianjur, benar. Artinya gini loh. Terus di sisi lain pakannya juga semakin hari semakin mahal nggak sih? Iya. Ketika kemarin gua pas nanam misalnya harganya 30.000 loh, sekarang kenapa jadi cuma 20.000? Sama pakannya udah habis. Ya maksud lu kan mungkin lebih kreatif berpikir peluang yang lain, nggak cuma itu melulu. Oke lah, mungkin kalau untuk pertanian atau peternakan yang umum tadi itu udah ada porsinya kan, dan gue yakin pemerintah juga udah mikirin lah hal tersebut ya. Coba ini pertanian ataupun peternakan hal yang lain gitu loh, yang nilainya tuh tinggi gitu. Diversifikasi yang lain lah ya. Iya, gue yakin sih semurah-murahnya ikan koi kan tetap bisa 10 kali lipatnya ikan emas biasa, Rod. Betul. Iya. Mahal aja. Gitu loh. Jadi gimana caranya nih hiring profesional? Kayak di Jepang itu kan? Iya. Di kampung itu kan kampung petani koi sampai kayak ada empangnya gede gitu. Karena gitu, gue hobi koi juga walaupun memang nggak terlalu ini ya. Ternyata gila sih ikan koi itu mahal banget, Rod.
ikan koi, terus tanaman-tanaman tadi, Iyalah, bonsai. 500.000 Iya, tuh nggak dapet apa-apa ikan Iya. koi itu kan. Jadi coba bergeser ke arah sana gitu loh. Itu sih. Ya, jadi desa kita jadi penghasil atau jadi desa kita jadi salah satu produksi barang yang mahal. Gitu. Karena menurut gue ya, lu mau ternak ikan emas sama ternak koi, kayaknya nggak beda jauh deh capeknya. Jadi gimana apa kita jadi kepala desa nih, Dok? Hah? Udah Ya. siap lo jadi kepala desa? Belum siap gue. Gue pengen jadi gubernur. Berarti itu harus berpartai dong kalau jadi gubernur. Berpartai ya, oke lah. Udah kita jadi insan yang bisa membantu pemikiran lah ya, dalam bentuk apapun itulah. Ini kan kita lagi ngobrol santai, Rot ya. Jadi Kita sedang berpikir liar ya. berpikir liar. Iya, kan kita bikin podcast berpikir liar kali ya. Nah, karena gini, Rot, kadang lu ngomong mah gampang, Iya. ya kan? Coba lu pelaksanaan jadi kepala desa. Iya sih, kita paham, Rot. Ya kita lakuin aja dulu yang gampang-gampang apa Karena sih? gini loh, memang kita ngomong tuh gampang, ngeritik pemerintah gampang, ya kan? Ngeritik ini tuh tapi pelaksanaannya nggak mudah. Paham lah, kita ke sana gitu. Tapi kan mulai dari pemikiran-pemikiran itu terkadang suka muncul ide-ide yang brilian, Rot. Ide gila tuh. Ide-ide gila dari ngobrol-ngobrol begini, Rot. Ya paling gitu sih, Rot, menurut gua. Lu bikin festivalnya, gua dari sektor pertanian dan juga peternakannya, tapi arahnya bukan yang umum gitu loh. Ya, Yang kira-kira punya value yang lebih gitu loh. Karena ya kalau yang umum aja udah banyak yang lakuin kan. Udah banyak ngelakuin dan tadi itu harganya kadang-kadang stabil. Bahkan mungkin semakin kecil. Biar bisa kesebut nih nanti kalau ikan ada tuh ikan koi apa sih sebutannya? Apa? Ada loh. Slayer. Bukan loh, ada ikan koi tapi sebutan daerahnya gitu loh, lupa gua. Oh iya tahu gua. Oh, ikan koi Blitar. Sorry. Oh iya Blitar. Wah, emang dari mana? Koi Blitar katanya. Udah kesebut dong. Sama kayak kambing. Kambingnya tahu Purworejo. Nah, Wah, betul. Itu tuh bagus lah gitu kayak gitu. Ya, biar maksudnya ke branding gitu loh. Jadi penting loh di desa itu punya branding suatu produk gitu loh. Pandeglang ini apa? Apa Cilembu itu? Ubi Ubi Cilembu. Ubi Cilembu kan. Wah. Siapa tahu ada suatu saat bonsai Pandeglang. Iya. Iya loh. Bonsai Ya, Cikupa. maksud gua ini contoh aja ya. Kemarin tuh sempat gua ngobrol juga sama petani ya. Dia punya Pandeglang tuh katanya punya bibit ini loh, punya bibit alpukat. Itu udah kesebut tuh alpukat Pandeglang gitu. Walaupun memang belum booming ya. Dan kaki Gunung Karang itu sangat potensi untuk dibuat alpukat. Betul. Karena apa? Subur. Subur. Gue punya tanah di sana sekitar 2000 meter. Itu durennya manis, petainya enak, rambutannya oke. Kenapa lo nggak pasang alpukat dong? Belum. Baru duren doang. Wah gila, Rot. Kapan panennya? Durennya nanti lah pas langsung duren. Oh, ya dah. Oke. Kita sudahi Yes, dulu. sudahi dulu. Nah, kita next video.